Esa, unit kerja di SMP Negeri 6 Ciamis, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Pada video kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata dari modul 2.3, yaitu tentang supervisi akademik, dimulai dari pra-observasi, observasi pembelajaran, dan pasca observasi. Pada kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bapak Asep Ramdhani yang mengajar mapel bahasa Inggris yang akan menjadi objek pengamatan saya. Assalamualaikum Pak Asep, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Aris, alhamdulillah baik. Gimana Pak Aris, baik juga? Alhamdulillah Pak Asep. Baiklah Pak Asep, pada kegiatan kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana persiapan Bapak dalam melakukan kegiatan nanti seperti di kelas, agar nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas yang Bapak lakukan itu sesuai dengan apa yang sekarang kita akan bahas. Mungkin awal-awal dari pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Asep. Mungkin yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nanti di kelas apa ya Pak? Terima kasih Pak Aris. Berhubung nanti saya akan mengajar bahasa Inggris, Pak Aris ya. Jadi saya akan membawa materi tentang degree of comparison. Nah, di sini ada 3 tujuan Pak terkait dari materi tersebut. Yang pertama adalah siswa mampu membedakan struktur kalimat dan kata sifat terkait dari positif, komparatif, dan superlatif degree. Itu yang pertama. Terus tujuan yang kedua dari pembelajarannya adalah siswa mampu membuat kalimat sederhana dengan menyesuaikan kata-kata yang tepat terkait positif, komparatif, dan superlatif degree. Dan yang terakhir tujuannya adalah dengan menyimak gambar, siswa mampu membuat kalimat sederhana terkait materi degree of comparison tersebut. Itu barangkali Pak tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oh ya. Kemudian yang kedua Pak Asep, area pengembangan apa yang hendak Bapak nanti dicapai di pembelajaran itu Pak? Ya, baik. Untuk area pengembangannya kami atau saya akan menitik beratkan kepada media pembelajaran Pak. Jadi bagaimana caranya nanti di kelas siswa menjadi antusias. Jadi kami akan membuat suatu video pembelajaran yang terkait dengan materi ya, terutama itu supaya antusias kita bisa tumbuh dan tertarik terhadap materi yang akan disampaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap dari segmen ke segmen ya Pak ya, ada jeda dengan diisi dengan ice breaking Pak, supaya kejenuhan bisa tercairkan barangkali itu Pak, yang akan dilaksanakan nanti. Ya, bagus ya Pak Asep. Jadi intinya pada pengembangan pembelajaran kali ini kita ingin mengembangkan menjadi media pembelajaran ya Pak Asep. Betul sekali. Dan nanti di sela-sela ada speaking ya anak-anak. Ya, betul. Ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak Asep, model pembelajaran apa yang akan nanti Bapak terapkan? Karena tadi dari awal sudah disinggung untuk meningkatkan antusias siswa, maka di sini saya akan mengambil model di PBL Pak, problem listening ya. Jadi nanti kita akan coba supaya pembelajaran itu terpusat pada siswa Pak. Jadi siswa itu kelihatan aktif Pak di kelas dengan menggunakan model tersebut. Ya, kita akan coba model tersebut Pak. Ya, jadi si siswa itu dibuat dulu permasalahan ya, Ya, di siswa yang memecahkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak, strategi apa yang akan Bapak siapkan nanti? Untuk strategi ketika pembelajaran ya kita bentuk suatu kelompok ya Pak, yang heterogen ya, siswa tersebut. Jadi bisa dicampur antara laki-laki perempuan ya, tidak melihat
mana yang kita dan mana yang enggak gitu kita buat satu kelompok ya. Terus kita berikan suatu materi ataupun penjelasan materi terkait materi yang akan dipelajari, dan nanti juga akan diberikan suatu LKPD ya, supaya mereka berdiskusi dengan teman-temannya dan kelihatan aktif antar siswa gitu Pak, untuk memecahkan suatu permasalahan yang nanti guru berikan. Silakan kalian bisa dengan diskusi menyelesaikan masalah yang terkait pembelajaran yang diajarkan gitu Pak, nantinya seperti itu Pak. Jadi Rencananya ya seperti yang digunakan. Random ya? Iya betul sekali Pak. Random, biar anak-anak lebih aktif. Betul ya. Ya. Terus selanjutnya dari penilaian apa yang Bapak yang sudah siapkan? Untuk teknik penilaian Pak ada beberapa nih teknik penilaiannya, yaitu yang pertama teknik observasi ya Pak. Observasi di sini bisa dilakukan dari awal pembelajaran sampai akhir dengan memantau keaktifan siswa, terus kemudian respon siswa terhadap pembelajaran. Jadi di sini observasi terhadap perilaku siswa Pak. Jadi selama pembelajaran itu bisa dilakukan penilaian observasi. Terus yang kedua penilaian pengetahuan Pak. Di sini ada dua ya yang dinilai, yaitu pengetahuan speaking dan pengetahuan writingnya terkait dari materi yang disampaikan. Jadi ada dua penilaian Pak di sini. Itu barangkali Pak untuk penilaiannya. Jadi penilaian itu penilaian sikap ya, dari awal sampai akhir dan pengetahuannya juga ya. Nah, kira-kira Bapak akan melakukan kegiatan pelajaran ini di kelas berapa, di hari apa, dan jam berapa ya? Oke, untuk pelaksanaannya saya akan mengajar di kelas 7B, pada hari Kamis, ya. Ya, Jamnya itu jam ke 3 ke 4. Yang ketiga ke 4 betul. Ya. Pada hari Kamis jam ketiga ke 4. Ya. Ya. Mungkin pertanyaan yang saya berikan cukup sekian Pak. Mungkin nanti pada hari Kamis saya akan masuk di kelas Bapak untuk melakukan konsultasi ya Pak, di jam ketiga dan keempat ya Pak. Ya, betul. Untuk melakukan nanti supervisi. Yang kedua, tugas saya yang kedua yaitu melakukan observasi. Dan setelah itu nanti mungkin juga Pak terakhir ada pasca observasi. Iya. Nanti pasca observasi saya pun akan didampingi oleh PP yaitu pada pakai saya, dan nanti mungkin waktu pasca observasi kita ulang lagi waktunya. Ya, terima kasih Pak Asep atas waktunya. Sama-sama, Pak. Nanti kita angkat. Baik ya. Terima kasih Pak Asep. Sama-sama Aris. Baiklah teman-teman, kegiatan pra-observasi yang saya lakukan dengan teman sejawat saya Bapak Asep telah dilakukan. Sampai jumpa di kegiatan observasi di kelas yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, before we start the lesson, let's pray together. Okay, Naila, please lead your friend to pray. Okay? Let's pray together. Pray start. Right, sebelum kita mulai ya, Papa ingin mengecek kebersihannya kelas ini cukup bagus sehingga kita ready to study. Okay, are we ready to study? Okay, now I want who is absent today. Siapa yang tidak hadir hari ini? Others lagi? Asli, kemudian siapa lagi? Oke, more person, 4 orang yang tidak hadir. Ya, material for today
are going to discuss about degree of comparison. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Inggris tentang degree of comparison atau tingkat perbandingan. Nah, tapi sebelum itu ya, before that, I want to ask you some question. Ya, tapi sebelum ke materi saya ingin tahu dulu ya, ingin bertanya dulu kepada kalian ya. How many person in your family? How many person in your family? Ada berapa orang yang ada di keluarga kamu? Ya. Coba Ilham, ada berapa orang di keluarga kamu? Bapak. 4, 3, or many? Nesa, how many person in your family? Ada berapa orang di keluarga kamu? Rumah. 4. Oke, 4 orang ya. Father, mother, sister. Oke, brother. Nah, who is the oldest in your family? Siapa yang paling tua di keluarga kamu? Siapa yang paling tua? Father. Oke. Agus, who is the oldest in your family? Siapa yang paling tua di keluarga kamu? Kakek itu grandfather. Jadi, ya. Who is the younger in your family? Siapa yang paling muda di keluarga kamu? Do you have sister? Okay. It is the youngest person in your family, your sister. Yes? Okay. Nah, jadi begini ya, untuk tingkat perbandingan ini kita membandingkan sifat-sifat dari manusia, binatang, ataupun benda. Seperti tadi, tua, muda, ya, old, kemudian yang, ya, itu adalah kata sifat. Old itu tua, yang itu muda, jadi itu yang dibandingkan. Oke, paham? Oke. Tujuan pembelajaran ya. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, khususnya degree of comparison, kamu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi suatu informasi terkait perbandingan jumlah ya dan sifat orang, binatang, benda dengan memperhatikan fungsi sosial ya, di mana nanti kalian bisa mengidentifikasinya dari tayangan video yang disajikan. Yang kedua, tujuan pelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu menentukan kalimat yang menggunakan degree of comparison. Jadi nanti setelah pelajaran ini ya, kalian mampu membedakan kalimat-kalimat. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari pelajaran ini untuk kalian? Tadi tujuannya, manfaatnya apa? Ada yang tahu? Pertama, menambah pengetahuan tentang pelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, kalian bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara membandingkan sesuatu yang sifatnya sifat seseorang ataupun sifat dari binatang atau sifat dari benda. Ya. Terus kemudian untuk kegiatan kita pelajaran selanjutnya apa yang akan kita lakukan hari ini? Ya, jadi untuk hari ini kegiatannya adalah Bapak akan memberikan pembelajaran yang sifatnya individu dan kelompok, ya. Tuh. Kemudian apa sih yang dinilai nanti? Ya, the assessment yang akan dinilai adalah pertama penilaian sikap, ya. Asesmennya itu sikap. Apa itu sikap apa saja yang akan dinilai pada pelajaran ini? Ya. Yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan, knowledge, yang ketiga adalah skill. Ya. Ya. Yang pertama sikap. Sikapnya apa yang dinilai? Pertama, kalian itu tanggung jawab, disiplin, ya, santun,
ya, dan sopan di dalam kelas, in the class. The second ya, knowledge, pengetahuannya apa? Ya, nanti kalian akan dikasih apa? LKPD, ya, lembar kerja, ya. You will ya do the activity, the assessment in online, ya. Kamu akan mengerjakan LKPD-nya secara online. I will share the link of the assessment, ya, online. Oke. Jadi secara online kalian akan mengerjakan assessment-nya, ya. Nanti kalian klik the link on your gadget, ya, and do the activities there. Jadi kalian akan diberikan tugasnya itu melalui handphone, melalui aplikasi yang ada di internet. Nanti kalian bisa mengaksesnya, ya. Baik. Untuk mengawali kegiatan kita, ya, for the start the lesson, please we get motivate, ya, memotivasi diri kita, ya, supaya kalian itu lebih rajin belajar, fokus, ya. Oke. Sekarang kita akan melakukan game dulu, ya, sebentar. Oke. Clap hand. Oke. If I say good morning, ya, you clap once. Satu kali, ya. One time, ya. If I say good afternoon, you clap two times. If I say good night, you clap three times, right? Okay, baik. Good morning, good afternoon, good night. Okay, once again, ya. Satu kali lagi. Good morning, good afternoon, good night. Simak dan perhatikan. Videos, ya. From the videos, and you find some words. Dari video tadi, dapatkah kamu menemukan beberapa kata yang berkaitan dengan degree of comparison? Oke. Dari apa? Big, biggest, big, biggest, biggest. Jadi kok yang pertama apa? Big, bigger, biggest. Esa. Pertama apa? Big, bigger, biggest. Ada yang lain nggak? Kata apa? Bagus. Small, yang keras? Small, smaller, smallest. Oke. Kita tulis, ya. Big, right? Betul? Bigger, yes, and biggest. Is it right? Betul? Oke. Next. Tadi apa? Small. Terus? Smaller.
degree of comparison ya. Degree of comparison itu ada 3. Positive degree, comparative degree, and superlative degree. Jadi ada berapa? There are 3 kind of degree of comparison. The first, positive degree. The second, comparative degree. The third, superlative degree. Nah, ini positive degree ya. Nah, the pattern of positive degree. Ya, ini pola kalimat dari positive degree. Ya, perbandingan yang sifatnya positif. Ya, dimana di sini tidak ada hal yang dibandingkan karena sifatnya setara atau sama. Ini pola pertama ya. The pattern, the first pattern. Subject to be as, adjective as, and subject. Contoh. Nada is as beautiful as Clara. Nah, di sini ada pola kalimatnya adalah as, kata sifat as, ya. Paham? Nah, ini disebutnya adalah positive degree. Ya, equality, tidak ada yang dibandingkan, berarti sifatnya positif. Nah, ini untuk komparatif. Komparatif yang ini ya, yang membandingkan 2 hal, di mana salah satu lebih dari yang lain. The pattern, the first pattern. Subject plus to be plus adjective plus er plus then plus subject. For example, you are prettier than her. Ya. Nah, di sini yang jadi perbandingannya adalah prettier. Prettier itu berasal dari kata pretty. Pretty itu cantik. Kalau prettier berarti lebih cantik. Kamu lebih cantik daripada dia. Ya. You are prettier than her. Kamu lebih cantik daripada. Positive degree. Cheap, cheaper, the cheapest. Large, larger, the largest. Short, shorter, the shortest. Big, bigger. Jelas. Yang 3 suku kata. Nih di sini pakai most ya. Yang pertama expensive, kemudian more expensive. The next, ada pertanyaan? Tidak. Do you understand? Do you understand? Or confused? Kamu ngerti atau bingung? Hah? Do you understand? Oke, baik. Next, kita lanjutkan to the game. Ya, to the game. I have sent the link of the game to the WA group. Please open the WA group. WhatsApp group. Ya. Coba kalian cek WA group ya. Link. Ya. It is the game about the material ya. Coba kalian buka ya di gadgetnya masing-masing ya. Bisa dibuka? Ini bukannya. Yang baru. Nah, the first activity. The first activity. Aktivitas yang pertama. Yang ini. Nah, ini tuh, yang ini ya. Kenapa lihat? Nah, terus scroll, ya. Ya. No. Oh. Ya. Ditarik. Bambojo, yang bambojo. Ya, yang bambojo. Oke, yang bambojo, sudah dibuka? Pak. Mana Pak? Nah. Sudah. Dibuka semuanya? Ya.
kalian coba sentuh masing-masing gambar one by one, satu per satu. Nah, jadi kok udah? Nina. Scroll up. The first picture, Sandra is slimmer than Narnia. Is right? Betul? Jadi artinya apa tuh? Sandra lebih manis daripada Narnia. Oke, the second. Oke, the second apa jawabannya? Fewer. Oke, fewer. Ya. Nando's pencil are fewer than Dino's pencil. Ya, fewer. Lebih apa? Lebih sedikit. Ya. Terus, selanjutnya the next. The dictionary is thicker than the book. Artinya apa? Kamus lebih tebal daripada buku. Tuh, aktivitas buat. Oke. Nah, ini. Please write down your name. Tulis nama kamu di atasnya ya. By email? Everybody, all of you semuanya oke? Akan membagikan kamu satu kelompok, satu lembar kerja. Oke? Please you discuss ya, with your group. Kamu diskusikan nanti mengerjakannya secara grup. Understand? To discuss the worksheet, you have to watching the video. Okay? Berdasarkan dari video, ya. Based on the video, okay? You find some sentence. Kamu cari beberapa kalimat, ya, yang berkaitan dengan materi, dengan degree of comparison yang ada di video. Oke. After this, each group present your work in front of the class. Oke? Setelah ini, setiap grup maju ke depan untuk melaporkan hasil kerja. Oke, grup 1 ready? Come in front of the class. Oke, read, baca dengan keras. The first. The first part of the best player is smartphone. Oke, the second. Persija Jakarta is the best big group. There are also one of the best outlets. Oke.
then many. Oke, the last, yang terakhir. Persija Jakarta is the most successful club in Indonesia. Oke, Persija Jakarta is the most successful club in Indonesia. Oke, sip, sama? Oke, give applause. Keras, bacanya. One of the best player is Marco. Persija Jakarta is the best Indonesia. Oke. Keras. The oldest club in Indonesia. Terus. It is often than many clubs. Oke. Last Persija Jakarta is the most successful club in Indonesia. Oke, give applause. Good. Kita cek bareng-bareng hasil kerjanya ya. Oke, the first ya. Please repeat after me ya. Kalian coba ikuti setelah Bapak. Oke? The first. One of the players is Mark Klok. Persija Jakarta is the biggest club in Indonesia. Good. Number 3, they are also one of the oldest club. Good. The fourth, yang keempat, it is older than many club. Oke, the last, yang terakhir, Persija Jakarta is the most successful club in Indonesia. Oke, good ya. All of you with your report ya can do the assessment ya in your group work. Keep applause for you. Dari awal sampai akhir kita sudah melakukan pelajaran ya. It's time to conclude the activity for today. Ya. Untuk hari ini ya kita sampai penghujung kegiatan belajar kita. Tapi kita harus menyimpulkan, ya, menyimpulkan the materi untuk hari ini. Oke, let's we conclude together. Mari kita sama-sama simpulkan pelajaran hari ini ya. There are, oke, ikuti saya. There are 3 kinds of degree of comparison. The first one, the second, the last, comparative degree. Ya, jadi kita ulangi lagi dalam pelajaran ini kita mempelajari 3 jenis perbandingan dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah positif degree, yang kedua comparative degree, yang ketiga relative degree. Ya. We are reflex. Kita akan merefleksi ya kegiatan hari ini. Ya. How do you feel? Apa yang kamu rasakan after study this lesson? Happy? Okay, happy. You can increase your knowledge. Kamu bisa menambah pengetahuan. Before I close the lesson, ya, sebelum saya menutup pelajaran, understand about the material? Kamu paham? Ya. Paham?
hari we are going to discuss the next material. See you next week and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat guru penggerak semuanya, kali ini saya pada kegiatan observasi. Setelah pada pertemuan sebelumnya saya melaksanakan observasi dan observasi di kelas kepada rekan saya Bapak Asep Hamdani. Namun pada kegiatan kali ini pasca observasi ini saya ditemani oleh OP saya yang praktik, yaitu Ibu Dwi Hamdani. Jadi baiklah, mungkin rekan kita mulai kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Paris. Mungkin Pak Asep, tujuan dari pasca observasi ini, Pak Asep, saya ingin mengajak Bapak mengobrol banyak hal tentang pertemuan sebelumnya, yaitu tentang observasi di kelas, Pak Asep. Jadi sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang ada di saya yang disampaikan, namun ada beberapa hal yang saya akan tanyakan kepada Pak Asep. Mungkin bagaimana, yang pertama, bagaimana Pak Asep perasaan telah melaksanakan pembelajaran observasi tersebut, Pak Asep? Terima kasih Paris. Pertanyaannya seperti halnya kegiatan rutin ya Pak ya. Jadi saya enjoy sambil sudah tugas seperti kita menghadapi anak seperti apapun kita harus enjoy Pak. Jadi saya merasa senang Pak ketika bertemu anak-anak seperti itu Pak. Kemudian kemarin kan proses belajar ada yang berbeda ya Pak Asep ya? Iya. Yang menemani di kelas. Betul. Nah itu gimana perasaannya Pak Asep ketika ada yang menemani di kelas tersebut? Baik, yang namanya ada seorang yang ini ya Pak ya, pasti ada hal yang berbeda kayaknya. Jadi ada perasaan nervous juga Pak, jadi gugup juga itu. Jadi seolah-olah ada yang memantau gitu ya. Memantau ya. Ya, memantau saya itu. Jadi ada perasaan yang berbeda seperti itu aja. Ya, Ya, jadi merasa kalau istilah sebenarnya kagok juga gitu. Padahal kita sudah Ya, terbiasa ya. betul, Tapi betul. ketika ada yang menonton, Ya. grogi, termasuk ada yang mungkin apa yang bisa saya tanyakan kembali, tujuan pembelajaran yang Bapak capai di pembelajaran masih kelas ya? Waktu pembelajaran observasi ini Pak ya, kan pelajarannya mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi degree of comparison waktu itu. Nah di sana itu ada 3 tujuan pembelajaran Pak dari materi tersebut. Yang pertama adalah siswa itu dituntut untuk bisa membedakan, itu yang pertama ya, bisa membedakan struktur kalimat dari positif degree, komparatif degree, dan superlatif degree yang pertama. Yang kedua, siswa dapat membuat kalimat sederhana dengan pemilihan kata-kata yang tepat terkait positif degree, komparatif degree, dan superlatif degree. Dan yang terakhir, yang ketiga, dengan menyimak video, anak tersebut dituntut bisa membuat kalimat sederhana terkait dengan konteks video yang ditayangkan. Itu Pak, jadi video yang Tujuan yang paling dicapai itu adalah terus kemudian bisa Bapak jelaskan secara rinci kegiatan pembelajaran di tahapan-tahapannya. ya, Ya. tahapannya. Baik, untuk tahapannya di sini saya mengambil model tutorial yang jadi yang pertama-tama saya lakukan adalah membuat kelompok kecil. Kita itu dibentuk kelompok kecil dengan ya satu kelompoknya terbagi 4 atau 5 orang. Secara heterogen itu yang pertama, jadi campur. Jadi nggak memilih mana yang pintar semua enggak. Jadi campur semuanya. Jadi berimbang. Ini yang pertama. Yang kedua, diberikan materi melalui tayangan-tayangan yang ada di video interaktif yang sudah saya sajikan, kemudian melalui slide PowerPoint. Nah, yang kedua, tahapan seperti yang ketiga, setelah materi selesai, anak-anak diberikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok
diskusi kelompok, dan setelah selesai nanti presentasi. Itu tahapannya Pak. Ya, jadi menggunakan itu Dan masalah dulu ya, ya, kasih betul. masalah ya. Dan selama proses itu saya melakukan evaluasi juga, observasi terhadap Jadi, keaktifan. Kerjanya kemarin itu dilihat ya mengelompokkan ya. Ya. Nah, pada saat kejadian tersebut, apakah Pak Asep mempunyai hambatan atau kendala saat melakukan pembelajaran? Baik. Kalau hambatan pasti ada ya Pak, pasti ada. Selalu ada ya. Selalu ada. Ya. Nah, yang saya lihat di sini yang paling umum nampak ketara itu adalah siswa belum semuanya itu di dalam pembelajaran mungkin dikarenakan ini pelajaran bahasa Inggris kayaknya jadi anak-anak apa namanya kurang percaya diri kali ya untuk apa namanya berbicara, terutama menggunakan bahasa Inggris mungkin karena malu atau takut salah diketawain teman, mungkin seperti itu. Jadi kendalanya itu masih banyak anak di kelompok atau 6 kelompok masih sulit untuk apa namanya kepercayaan dirinya itu belum nampak untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi satunya masih banyak yang pasif kelas. Nah, jadi hambatan itu intinya dari strategi kreatif semua ya Pak? Ya, betul. Ya. Nah, menurut Pak Asep, hambatan tersebut terjadi karena Yang tadi saya sebutkan mungkin Pak. Jadi anak-anak malu karena ini nih bahasa orang gitu ya, bahasa asing. Jadi kalau misalkan tidak salah pede mungkin ya, menyebutkan, tidak pede ya. salah menyebutkan nanti jadi diketawain temannya seperti itu. Jadi ya mendingan diam katanya daripada salah ngobrol gitu. Ya seperti itu barangkali Pak, itu yang menjadi apa namanya permasalahan buat anak kenapa tidak aktif gitu. Ya, begini ya. Jadi tadi Pak Asep bilang hambatannya bahwa kelompok pada saat dengan kelompok tidak aktif semua. Hambatan yang mungkin anak-anaknya ya. Nah, apakah ada rencana atau strategi yang akan Bapak lakukan ya hal tersebut itu bisa teratasi gitu? Ya, mungkin cara yang pertama yang membuat suasana kelas itu nggak tegang ya dari aja anak-anak kita belajar, kita semua belajar di sini gak ada istilahnya ya yang pintar atau gimana gitu ya, yang sudah tahu kita bantu gitu ya, seperti itu. Jadi saling belajar bareng-bareng itu yang pertama. Yang kedua saling diskusi, sering membuka apa namanya forum diskusi dengan anak, membuat kelompok-kelompok itu sehingga mereka itu terbiasa untuk ngobrol paling tidak dengan temannya aja gitu. Dulu dengan temannya aja dulu. Jadi ya membuat mereka berani untuk bicara aja gitu. Itu yang akan saya lakukan. Jadi supaya mereka terbiasa untuk ngobrol. Jadi mungkin rencana yang akan Bapak lakukan itu ya anak kelas ya, kemudian sering-sering diskusi ya. Nah, rencana tersebut kira-kira kapan nih akan Bapak lakukan nanti di kelas nih? Mungkin ini perbaikan ya Pak ya, Ya. dari hasil observasi kemarin yang kemarin itu dilaksanakan pada tanggal tanggal 6 September ya Pak ya, itu beberapa bulan yang lalu. Nah ini akan saya lakukan perbaikan di pertemuan dengan anak-anak, bisa di kelas yang sama, bisa di hari yang sama tapi di waktu yang berbeda. Di waktu yang berbeda mungkin nanti pada tanggal Kamis depan, pada tanggal sekarang tanggal berapa ya? 19 20, 21 ya Pak ya, betul. Tanggal 21 di tanggal yang berbeda, hari yang sama dengan jam yang sama gitu. Jadi mungkin intinya pada pertemuan selanjutnya mungkin Ya, saya selanjutnya ya. disampaikan ya terima kasih mungkin sangat bagus sekali apa yang hadir ini untuk kesempatan dari saya mungkin ini dari ketika kita berbincang observasi dan ketika saya melihat observasi kelas dari mulai tadi tujuan pembelajarannya sudah ada, terus
alat pengapalannya pun sudah terlihat ya. Dan pembelajaran prosesnya juga sudah ada, dari mulai konten, prosesnya juga ada. Kemudian model pembelajaran seperti disebutkan pun model yang sudah dilaksanakan. Namun di sini juga saya pun mencatat memang ada yang harus diperbaiki yang kurang ya dari ketika proses pembelajaran masih ada yang kurang aktif ya, dan tadi ya tadi itu sudah disebutkan sama gitu, permasalahannya sama seperti yang saya catat. Kemudian Pak pun sudah ada strategi untuk memperbaiki kekurangan ya. Namun solusinya juga tadi ya, mungkin itu Pak pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Sep sudah mau menemani saya dari mulai observasi setelah dan sekarang pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan itu nanti bisa digantikan oleh Bapak. Amin. Ya, lagi terima kasih mungkin. Sama-sama, Pak. Ya. Baiklah, sobat Kabupaten semuanya, mungkin itulah yang bisa saya lakukan dari dalam pasca observasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.